bukannya gue curhat, tapi gue ingin membuka mata kalian. Ini tuh real loh. Artis cerai, settingan. Artis pacaran, settingan. Artis grebek, settingan. Ada juga artis yang minta sama gue di setting apapun, termasuk Nau, dia di setting prostitusi. Siapa? Gila, followers lo udah ratusan ribu. Pura-pura sultan, pura-pura gembel. Lah paling banyak di YouTube, bos. Hanya Geraldine ya, bukan? Anya sama Rizky ya, maksud lo? Terus ada lagi inisialnya Aurel Atta itu ya, bukan? Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please subscribe dulu. Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi. Enjoy ya! Hai chill with Robert. Gue udah lama gak chill with diri gue sendiri, with Robert. Kembali untuk lu semua subs, para penonton setia gue respect banget. Dan gue juga sangat bahagia kalau kalian masih menonton channel ini. Karena gue tahu, gue sadar banget ya, kalau channel gue itu gak banyak gimmick. Channel gue tuh gak ada settingan satupun. Channel gue tuh, oke, anggaplah gue kolot, old school, terlalu idealis. Tapi sampai saat ini either gue goblok atau either gue yang terlalu polos. Gue gak punya ide untuk settingan berantem, ide untuk settingan adu kaya, ide untuk settingan adu miskin, jadi gembel, atau apapun itu ya, atau ngeprank. Gue tuh masih belum punya kemampuan lah sampai sana. Yang gue coba hadirkan itu adalah konten yang real, konten yang jujur, konten yang bisa dibawa pulang lah. Istilah kalau denger ini, lo tau lah lo kira-kira what do you expect in the world, what do you see dari suatu kejadian. Nah, kali ini Chill with Robert adalah, gue merasa kayak dipermainkan. Kenapa? Karena selama ini gue tonton konten-konten ini karena gue berteman dengan beberapa public figure dan juga gue berteman dengan beberapa atau gue dekat dengan dunia kreatif. Gue tahu nih settingan banget nih. Ini settingan banget lah ini, karena lagi promo film, karena lagi promo lagu apa segala macam. Tapi kok dimakan orang ya? Kok rame ya? Kok kayak orang-orang yang punya konten bagus kok malah jadi tidak disukai, viewsnya nggak banyak, subscribernya juga nggak nambah-nambah. Gue tuh agak prihatin loh dengan hal seperti itu, karena itu menunjukkan betapa kita suka mengkonsumsi konten-konten drama nggak penting, konten-konten kontroversi nggak berfaedah, dan juga konten-konten membuat dunia itu tuh makin panas gitu ya. Kalau orang gebuk-gebukan di suatu acara, kata-kataan, saling lapor gitu kan, orang seneng gitu ya. Tapi gini deh, gue dalam konten ini bukannya gue curhat, tapi gue ingin membuka mata kalian kalau ini tuh real loh. Bahkan yang kalian selama ini pikir itu beneran, itu bisa jadi settingan. Artis cerai, settingan. Artis pacaran, settingan. Artis mau nikah, settingan. Artis lamaran, settingan. Artis grebek, settingan. Itu banyak terjadi. Tapi kalau lo denger gue ngomong, pasti lo gak percaya. Jadi kalau kita dengerin aja orang yang paling tahu mengenai dunia artis Indonesia. Siapa? Manajer. Kalau manajer 1, 2, 3 artis nggak bisa mewakili. Manajer seluruh artis Indonesia. Gue akan telepon Nanda Persada, manajer seluruh artis Indonesia, atau ketua dari Ikatan Manajer Artis Indonesia. Gue telepon dan lu siap-siap kaget. Nah, gue ngobrol ini paling tepat sama Mas Bro Nanda Persada, Ketua Umum Ikatan Manajer Artis Indonesia. Bener ya? Ya, iya kan? Berarti dari orang yang tahu mengenai settingan Indonesia itu pasti elu, Mas. Karena elu membawahi semua manajer artis yang karena juga ikut terlibat dalam settingan di seluruh Indonesia ya. Lu kan sering ini ngobrol di media, banyak artis settingan jadi gembel, artis settingan jadi sultan, artis settingan jadi, mohon maaf nih ya, prostitut gitu kan. Pertanyaan gue adalah, siapa aja mereka Mas yang settingan? Ini publik pengen tahu nih. Siapa aja? Iya. Inisial. Publik lu pada tahu nih, Cici tuh gitu. Gue nggak tahu. Perlu dijelasin pada tahu. Oke, paling gampang gini deh. Ketika gimana? paling gampang nih, sesama artis ribut cekcok ini ujungnya nanti ketemu di salah satu acara produk e-commerce tertentu. Clear, bos. Clear, settingan. Akan ketemu di sini artis-artis yang berkonflik ini. Ya udah jelas itu arahnya. Itu udah fakta, udah bukan asumsi atau kesimpulan. Oke, artis ribut. Ditengahi oleh Nanda Persada, itu juga ya? Enggak. Oh itu bukan. Ada, gue kemarin lu damain 2 orang tuh dulu tuh masalah undang-undang
Bener gak sih? Iya, masalah undang-undang Mas. Lu kan pernah damain musisi sama musisi tuh ya kalau nggak salah ya. Iya. Musisi Cinere deh kalau nggak salah. Iya. Iya kan. Tapi itu enggak. Inisialnya, Ah, inisialnya Anang ya? iya. Inisialnya Anang gitu kan. Terus, kita ketemu deh, terus lo foto. Akhirnya ini berdamai, apa gitu. Itu settingan juga nggak? Enggak. Nggak. Enggak, itu asli. Itu Beneran. asli, oke. Ya, dan ujungnya agak kusut tuh akhirnya kan. Iya, agak kusut, emang bener. Oke, kalau ribut-ribut, ya udahlah ya, ini ketemu. Tapi sekarang misalnya gini, prostitusi deh. Nah, ini kan kita marak nih prostitusi nih. Ada yang di Lampung, kena. Terus di mana lagi tuh dia kena, selain di Lampung? Yang terakhir di mana sih Mas lokasi? Lampung, mana lagi ya? Medan apa ya? Benar, Lampung, Medan. Tuh sebelumnya si Vanessa kan di Surabaya ya. Kalau nggak salah. Surabaya. Surabaya ya. Nah, kita ngomongin 2 terakhir deh. Ini nggak ada yang ngaku nih. Ya. Ada yang bilang ngajak makan, sama yang ada yang bilang foto. Hmm. Ketahuan. Nah, pertanyaan gue, terserah deh mereka itu mau ngapain gitu ya, urusan kamar sendiri masing-masing mereka gitu. Tapi kalau digerebeknya, sampai kemudian terblow up-nya, settingan nggak? Gerbek di blow up enggak lah. Itu udah pasti kan aparat kan. Ya. Yang bertindak di jalan aparat gitu. Apa iya aparat mau settingan-settingan. Kalau laporan kasus hukum melaporkan anu, itu bisa aja settingan. Berantem terus lapor-laporan gitu ya ke ranah hukum. Ya. Itu bisa kan yang melaporkannya, tapi bukan aparat hukumnya. Oke, tapi siapa tuh kalau aparat hukumnya bagian dari, dia kan Aparat nggak tahu. hukumnya mungkin nggak tahu. Wah, ini Benar. mereka lagi Settingan. sandiwara misalnya. Nah, Gitu. bener. Kalau digerebek misalnya dia dapat info dari mana, terus mungkin yang ada timnya gitu menggoreng isu ini, ya udahlah artis gue biar cepet naik, gue laporin aja ke aparat. Tapi yang laporin orang sendiri, biar dia juga langsung namanya kan ke blok. Sekarang orang tahu loh si yang di Lampung itu, orang tahu loh yang di Medan itu, namanya gue aja tahu. Ya, kalau spekulasi ke sana analisa tuh bisa aja sih. Bisa ya. Cuman gue setuju sih, artinya maksud lo arahnya mau kemana gue tahu nih. Iya. Orang senekat itu memang untuk pengen terkenal, setting itu sampai senekat itu, sampai masuk jalur kerana hukum, itu bisa banget Bisa nih. gitu, senekat itu. Lah, gimana ceritanya bos? Bukan itu kan, kalau kasus itu kan digerebek, ini itu kan beritanya kan video gambar nggak dimunculin. Iya. Nah, orang dulu aja ada kok penyanyi dia ngupload nggak sengaja foto telenji di IG-nya kok jelas begitu terus bilangnya salah posting atau apa di delete, tapi kan efeknya bisa terkenal banget. Itu Iya. lebih sadis lagi. Iya. Kalau itu kan masih dugaan prostitusi, kalaupun diusut jadi saksi, ya kan? Yoi, berita tetap ada terus. Kalau VA kan di penjara karena bukan kasus prostitusinya, ITE-nya katanya. Betul, ITE-nya. Prostitusi. Iya. Nah, kalau kita tahu prostitusi itu ternyata dalam tanda kutip tidak bisa dihukum, apakah itu menjadi Loophole. strategi Iya. baru untuk popularitas? Dan itu udah pernah ada juga artis yang minta sama gue untuk disetting apapun, termasuk mau dia disetting prostitusi. Siapa? Gue sampai bengong gitu. Gila, followers lu udah ratusan ribu, udah lumayan terkenal gitu, lu masih mau setting itu saking pengen terkenalnya gitu. Dibilang prostitusi, Gila. korban atau terlibat prostitusi, kan gokil men. Nah, lu mau nggak waktu itu nyeting dia? Enggak lah, Kenapa? gila lo. Kalau ketahuan, maksudnya gini, settingan yang negatif kayak gitu, kalau ketahuan, dan biasanya akan ketahuan, malu lah kita. Kalau ternyata itu di belakangnya gue misalnya gitu, gila, gue punya reputasi juga men. Iya. Gitu. Tapi kan selama ini publik ini, kecuali kalangan tertentu ya, kecuali kalangan di manajer, brand, artis, talent, kecuali mereka, publik kan nggak tahu kalau lo nyeting, Mas. Oh, Jarang lagi orang yang nyeting, ini si ini nyeting. Misalnya dulu nih, oke, kita ngomongin dulu, ada yang grebek, ada sama cowok, sampai tendang-tendang, orangnya lagi di penjara sekarang. Ya, itu kan modelnya, itu kan banyak yang bilang settingan, ya kan? Bentar, di mata lu settingan nggak nih dia nih? awalnya ya. Oke, berarti awalnya iya. Tapi kan kita nggak tahu. Ujungnya kusut. Ujungnya kusut. Jadi, nah itulah settingan yang kebablasan tepatnya. Oh, ini sebut saja Vicky ya? Dulu
Dulu settingan kebablasan pernah terjadi, artis berantem, sesama artis berantem, gimmick-gimmick, produk film, ujung-ujungnya kebablasan, lapor-laporan, penjara. Yang mana sih? Ini yang mana nih? Kita ngomongin yang mana? Kalau ini kan udah proses hukum pasti udah tahu. Ada cewek sama cewek. Oh, tahu gua. Iya, iya. Cewek sama cewek. Banyak tatonya ya? Oh, itu kusut tuh. Penjara. Ada resiko kalau settingannya nggak ada rem-remnya, langsung gaspol terus masuk ke ranah hukum, ya itulah. Iya. Terus sekarang kebablasan gitu, janjian berantem, ntar lu jemput gue, ntar gue jemput, tapi bukan jemput, dicakar juga. Bete beneran, berantem, lapor-laporan. Wah, itu emang apa namanya, aktor yang bagus tuh, kebawa emosi dia langsung. Wah, Terlalu menjiwai ya. lebih menjiwai. Nah, pertanyaan gue Terlalu lanjut menjiwai. Masuk karakter. sel pun juga oke katanya. Wah, gila. Ini baru namanya reality show ini. Sampai masuk sel. Tapi kan pertanyaan gue gini, Mas. Ya itu kan settingan, ujungnya kusut. Tapi kan nggak ada yang tahu ini, yang nyeting siapa gitu kan. Lo pengen tahu siapa gitu ya? Iya, gue pengen. Dia art manager atau dari mana sih nih otak settingan ini berasal gitu? Biasanya, Iya. itu dari artisnya. Kebanyakan. Artis itu mereka terbiasa dengan gimmick tiap Iya. hari. Program TV, talk show kah, reality show kah, apakah mereka tuh tahu mana yang menjadi daging dalam tanda kutip ya, yang kuat di mana di konten ini. Episode kali ini harus kuat. Apa yang mesti dimainin ya, dibuat gimmick ya, itu yang akan menjadi gongnya, yang akan menjadi dagingnya. Iya. Itu pekerjaan hari-hari. Host, presenter, komedian, dia tahu nih episode ini akan lucunya di mana partnya, akan rating makernya, akan potensi ratingnya di mana. Iya. Mereka tahu. Iya. Jadi mereka tuh terbiasa. Orang-orang kreatif itu. Iya, betul. Manajemen juga, manajer juga. Nah, ketika brainstorming bareng, itu kadang ada ide-ide liar keluar. Gitu. Ide-ide liar ini langsung spontan, biasanya nih ya, langsung spontan, atau ide liar ini, gini, settingnya itu banyak gak sih yang lu tahu nih, dan mungkin juga artis-artis yang di bawah naungan lu, yang mau terlalu gila dan gak di-approve sama manajernya? Ada. Segila apa? Artinya dia silent, sesama artis aja dia tektokan, janjian. Ya. Orang-orang terdekatnya nggak tahu bahwa itu settingan. Oh iya, termasuk manajer. Termasuk manajer. Dan gue diceritain sama salah satu artis yang melakukan itu. Ngapain? Parahnya tuh ngapain? Berantem di sosmed. Berantem di sosmed. Gitu. Ternyata lama-lama lebar, makin keras perseteruannya. Teman-teman artis yang A nggak terima, teman-teman artis B nggak terima, mau berantem beneran itu. Mau lapor-laporan sampai mau ribut gede. Akhirnya diceritain lah mulai. Enggak, ini cuman gimmick. Oh. Akhirnya dijelasin ke teman-teman dekatnya yang udah mau ngamuk, mau udah lapor-laporan Iya. ke jalur hukum. Tapi kalau misalnya kita setting nih, kita bilang ini kita setting, terus begitu kusut, udah pakai polisi, udah pakai pengacara, duitnya kan gede tuh Mas. Kasus hukum tuh nggak ada yang duitnya kecil. Ini dia bayar sendiri atau ada sponsor juga sih? Rata-rata kalau yang inisiatif sendiri bayar sendiri lah. Oh gitu. Kalau spot, biasa yang settingan sponsor ada brand produk di belakangnya, itu ada, mereka tahu tuh rambu-rambu mana yang mesti dipagerin supaya nggak tapi yang kebablasan rata-rata tuh yang person by person gitu loh. Gitu. Settingan, kebablasan, akhirnya masuk jadi baper, berantem beneran. Oh, banyak tuh ya begitu ya. Lumayan banyak. Bahkan juga di YouTube loh, kan gue juga baca dari statement lu, tidak hanya di mainstream media, di TV, tapi juga ke YouTube kan, pura-pura sultan, pura-pura gembel. Lah paling banyak di YouTube, Bos. Makanya, karena kan mesti nyari clickbait. Iya. Iya kan? Mereka janjian tektokan, itu untuk saling meng-up viewers. Iya. Sampai nanti telepon-teleponan, lu udah berapa di situ? Udah berapa hari ini? Oke, kita bikin gini lagi ya. Nanti gue ke rumah lu, gue hantam lagi ya. Itu di depan muka gue liat tuh obrolan. Gokil ya. Gila ya. Artis grade A ternama loh. Iya, benar. Match-nya bagus. Tapi menurut gue itu salah nggak sih? Kalau di mata lu itu salah nggak sih? Kalau menurut gue, ya itu, iya memang
kita kompetisinya tinggi, lu tinggal collab-collaban aja kan? Ya itu kan pilihan. Tapi faktanya ya viewersnya gede, subscribernya naik terus, Iya, iya. dimakan Betul. oleh netizen, oleh masyarakat. Iya, Efektif. efektif Gitu. bener. Kalau dibilang jadi cuan lah ujungnya. Iya, Terkenal cuan. iya. Gitu. Tapi kalau misalnya Kita jadi bikin apa lagi? Itu paling sering gue denger kata-kata itu sesama artis Iya. atau content creator. Kita bikin apa lagi ya? Hmm. Paling up, kolaborasi. Iya, benar. Makanya kalau jadi content creator YouTube nggak boleh lempeng-lempeng ya, kayak gue gini nih. Ya gini-gini. Boleh, subscriber nih gimana naikin subscriber caranya? Benar. Harus provoke. Ya kan, ada yang harus provoke. Ada yang sifatnya provokatif, ada yang sifatnya yang edukasi lu lihat subscriber berapa bos? Iya, benar. Gila ya. Yang positif, yang apa nggak bisa. Ada juga kemasannya provokatif, tapi ujung-ujungnya mengedukasi ada. Iya. Teman kita itu ada yang begitu. Iya. Nah ini gue sekarang paham nih yang kayak si Skinny Indonesia pada mau resign. Ya YouTube itu, jadi kontennya sekarang udah dicampur sama cara mainnya artis-artis seperti itu, oknum lah ya, di mainstream media. Yes. Gila juga. Mainstream media sekarang ngelihatnya ke sosmed. Hmm. Apa yang lagi viral di sosial media diambil ke mainstream media, ke TV. Karena udah jelas kan parameternya akan jadi rating maker atau enggak ketika viral di sosmed, otomatis di TV akan disimak juga. Permintaan yang paling gila mas, yang dari artis lo atau yang lo denger ya, selain dia mau ditangkap karena prostitusi, ada permintaan apa lagi yang settingan banget yang menurut lo, wah ini udah nggak wajar nih settingannya nih. Ya ribut sampai mau laporan polisi. Gara-gara? Nggak banget deh, jangan deh. Itu menurut itu nggak banget lah. Lu mempermainkan kejauhan lah, kebablasan lah kayak gitu. Ada yang settingan mau cerai, ada. Iya. Kita setting cerai ya, sesama seleb, tapi nggak cerai. Kita pisah rumah. Gitu. Nggak ada kerjaan. Ada juga yang nawarkan jadi kayak The Kardashian gitu ya. Jadi serumahnya itu menjadi konten lah, sampai ke tempat tidurnya jadi konten. Iya. Nah, content is the king, ya kan katanya. Content is the king. King, konten cuan lah gitu. Iya sih, benar. Sampai ke tempat tidur loh itu ya. Berarti ngomongin hubungan suami istri intim. Urusan tempat tidur. Urusan tempat tidur, gila. Kalau perlu kamera. Kan kemarin rame tuh ada anak artis terkenal apa ya, anaknya bilang dia nggak nyaman di mana-mana kamera rumahnya. Dia pergi jalan sama orang tua kamera semua. Yoi, benar. Orang tahu kan. Iya. Tetap dimakan juga kan sama masyarakat. Materi. Disimak juga. benar. Tetap tinggi juga trafficnya, viewers. Gila. Gimana dong? Iya gimana makanya. Padahal YouTube itu alternatif. Ini YouTube kan kita ngomongin kan? Ya, Iya YouTube. Kan? Ya. YouTube kan sebenarnya antitesanya mainstream dari dulu kan. Apa yang menurut orang tuh kan kita kan kayak ngomongin telur sama ayam nih. Telurnya itu selera pasar, ayamnya edukasi. Lu mau edukasi market dulu atau lu ngikuti selera pasar mulu? Di mainstream udah terlalu belibet. Udah nggak bisa. YouTube keluar. Ya YouTube juga selera pasar sekarang. Jawaban adalah sifat masyarakat kita sama kepo. Mau negatif, positif, pokoknya sesuatu yang provokatif, yang reality show, udah tahu acara di TV itu rekayasa, settingan, tetap ditonton. Nah, begitu pindah ke YouTube, tidak ada batasan lagi tuh gimmick settingan itu. Tidak ada sanksi, tidak ada apa tuh SP3S atau apalah. Kalau TV itu kan ada pedoman-pedomannya, ada KPI di situ. Iya. Di YouTube makin explore, makin menggila. Iya. Rekayasa gimmick itu makin ganas. Benar. Tapi gue juga kalau misalnya YouTube diatur KPI, gue juga nggak setuju karena kan YouTube itu guideline-nya dunia. Ya. Iya kan? Ribet amat ya. Bahasannya jadi berat gini. Tapi yang pengen gue tahu, iya kan makanya kita kayak ngomongnya berat banget. Tapi yang pengen gue tahu adalah artis settingan pacaran. Nah, artis settingan pacaran. Kan ada nih yang lagi rame nih settingan pacaran. Si R sama L nggak sih? Iya nggak sih? Yang sekarang lagi diomongin. Ya apa inisialnya Anya Geraldine ya, bukan? Kalau Anya,
Benar, A-nya sama Rizky ya, maksud lo? Rizky. Nah, terus ada lagi inisialnya Aurel Atta itu ya. Bukan? Nah Subs, gimana? Enjoy nggak dengan konten-konten di channel ini? Nah, tidak hanya memberikan tontonan yang seru, tetapi juga channel ini akan memberikan giveaway yang seru juga. Gimana caranya biar nggak ketinggalan giveaway? Gampang, buka Instagram kalian, scan barcode ini adalah barcode Instagram gua, terus di follow. Kenapa? Karena setiap giveaway akan gua umumkan di Instagram, dan pemenangnya juga akan gua umumkan di Instagram. Sampai di atas kapal itu nggak bener juga tuh. Ini gue nih ya, kenal sama mereka sampai gue nanya, ini beneran nggak sih itu gue tuh? Apakah ini? Ya segitunya gue aja begitu gitu. Iya. Ini beneran apa enggak ya gitu. Nah, Insya Allah Mas doain, oh iya. Gitu. taunya? Padahal gue kenal gitu loh, Iya, deket gitu. Iya. Tapi dia juga nggak mau ngaku sama lo. Terus ada siapa lagi? Pakai inisial aja nggak apa-apa. Gue suka dengerin inisial lo. Itu nggak sih kalau Pacaran sebut saja Kejora, bener nggak sih? oh kalau itu gue belum ngecek sih. Belum ngecek. Cuman kan kalau ciri-ciri yang settingan tuh isunya di apinya tuh kayak di maintain, dipanjangin gitu, digedein malah. Masuk ke akun gue share gitu. Dia bukannya silent, bukannya pulling down, malah terus. Itu ciri-cirinya. Itu ciri-cirinya. Lah, tapi juga kalau misalnya dia pengen kayak, gue udah move on nih dari pacar gue yang lama juga bisa juga kan? Dengan digembos. Bisa juga. Anjir, susah banget. Tapi biasanya pada kalau orang yang nggak mau memperpanjang masalah, dia akan diem. Oke. Tapi kalau diposting reaktif terus, nah ada indikasi. Gue tuh agak prihatin loh dengan hal seperti itu. Ini tuh real loh, artis pacaran, settingan. Itu biasanya ada perjanjian duit nggak sih di antara dua orang itu? Kalau settingan pacaran itu, yang gue tahu dari dulu udah banyak emang bayar. Berapa banyak bayarannya kira-kira? Yang banyak justru yang menawarkan jasa itu artis cowok. Yang pengen up ini ada cewek malah.